Shalom saudara, kembali lagi kita berjumpa di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini saudara kita mau belajar bersama-sama di kitab Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Saya bacakan saudara, perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ada lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan ke Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin, saudara. Jadi, saudara, di firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bagaimana di perikop ini kita menceritakan tentang murid-murid Tuhan saat murid-murid Tuhan ini ditinggal Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mulai menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan saudara, di firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bagaimana murid-muridnya masih belum percaya, murid-muridnya masih ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat 37 dapat kita lihat, saya bacakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sampai di ayat 37 ini mereka saat Tuhan Yesus ada, saat Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, mereka reaksi pertamanya bukan gembira, senang, tapi malah takut, malah terkejut, dan malah menyangka bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Dan sehingga Tuhan Yesus sampai berkata di ayat 38, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Sehingga Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya, kakinya yang berlubang paku, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya meraba tangan dan kakinya, dan Tuhan Yesus juga memperlihatkan bahwa ada daging dan tulang, dan bahwa kalau hantu tidak mungkin ada daging dan tulang. Di sini kita boleh tahu, saudara, bahwa murid-muridnya ini kurang percaya. Murid-muridnya ini karena kekhawatiran mereka, karena ketakutan mereka saat mereka ditinggal Tuhan Yesus di kayu salib, meninggal di kayu salib. Murid-murid Tuhan Yesus ini mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami kebingungan dan kegelisahan karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus mati dan tidak akan bangkit. Padahal saudara, banyak di firman Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus juga mengatakan nabi-nabi sebelum ini bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan yang mereka alami, yang
ada dalam hati mereka, kekhawatiran, ketakutan ini menutupi iman kepercayaan mereka, mengalahkan iman kepercayaan mereka, sehingga saat Tuhan Yesus benar-benar ada, saat Tuhan Yesus benar-benar ada di tengah-tengah mereka, yang ada malah terkejut, yang ada malah mereka takut karena tidak menyangka bahwa itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Hingga Tuhan Yesus berusaha meyakinkan mereka bahwa yang ada di depan mereka itu benar-benar adalah Tuhan Yesus. Nah, di sini saudara, kita boleh belajar bahwa bagaimana kita seringkali sama seperti murid-murid Tuhan ini. Seringkali kita merasa takut, seringkali kita merasa bimbang karena apa yang kita alami, karena apa yang di hadapan kita, karena segala permasalahan, persoalan yang kita alami, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu melanda diri kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan ini ada di dekat kita, bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita, baik itu dalam suka, baik itu dalam duka, baik itu dalam kesusahan, baik itu dalam masalah. Tuhan itu pasti tetap ada bersama dengan kita, saudara. Tapi seringkali kita tidak menyadari karena ketakutan, karena kekhawatiran yang ada dalam diri kita, saudara. Seperti murid-muridnya ini, saudara. Karena seringkali seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mereka sadari, yang mereka ketahui bahwa Tuhan Yesus ini meninggal, bahwa Tuhan Yesus ini mati di kayu salib, dan itu yang kenyataan yang mereka sadari, tanpa sadar bahwa sebelum-sebelumnya bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga, dan itu ketakutan itu menghilangkan semua kepercayaan itu, saudara. Sehingga saat Tuhan benar-benar datang mereka nggak sadar. Seperti itu juga kita seringkali Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan kehadiran Tuhan ini tidak kita sadari karena dihalangi oleh kekhawatiran kita, karena ditutupi oleh kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita teruskan, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus berusaha menyadarkan murid-murid Tuhan Yesus bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Dia sendiri. Dan akhirnya di 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, saudara. Jadi di sini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Di situ Tuhan juga menyatakan bahwa dalam kebangkitan Tuhan itu ada kemenangan, saudara. Kemenangan atas dosa-dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Dan Tuhan juga mengendaki pertobatan, dan Tuhan juga memberitakan tentang pengampunan dosa, karena kematian Tuhan ini ditujukan untuk menggantikan kita yang penuh dosa ini, sehingga Tuhan mau menggantikan anak-anaknya, yaitu kita yang penuh dosa, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Jadi, saudara, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya, kepada kita, hamba-hambanya, sehingga Dia berikan nyawanya, sehingga Dia mau atau rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib, disiksa, didera, dan mati di kayu salib. Itu semua karena kasihnya kepada kita. Jadi saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami persoalan, saat kita membutuhkan sesuatu, harusnya kita percaya bahwa jika Tuhan sanggup memberikan nyawanya kepada kita, jika Tuhan memberikan
hidupnya untuk menebus dosa kita, maka segala sesuatu yang kita perlukan pasti juga dia akan penuhi. Nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi untuk hal-hal lain yang Tuhan itu sangat-sangat mudah untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, itu sangat mudah bagi Tuhan. Tapi seringkali kekhawatiran membuat kita tidak menyadari hal itu. Padahal seperti Tuhan juga seperti Tuhan juga berusaha meyakinkan murid-muridnya. Tuhan juga sering kali meyakinkan kita dengan penyertaannya, dengan pertolongannya selama hidup kita. Harusnya itu dapat menjadi hal-hal yang meyakinkan kita bahwa Tuhan itu nyata dan selalu ada berada di dekat kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan tanpa Tuhan kita mungkin nggak akan bisa sampai di titik ini. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah hidup, Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu selalu berada di dekat kita. Dan setelah mati, dia tidak mati saja, tapi dia juga bangkit, saudara. Dan itu juga menyatakan bahwa Tuhan menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut. Dan itu juga berarti Tuhan memberikan kemenangan kepada kita atas segala persoalan, atas segala masalah yang kita hadapi. Tuhan menjanjikan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Dari setiap masalah kita dan dari setiap persoalan kita pasti akan dapat menjadi pemenang jika kita selalu berada di dalam Tuhan, jika kita selalu percaya dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Di ayat 49 kita juga diingatkan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di ayat 49 Tuhan juga mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan juga memberikan kita kuasa. Tuhan juga memberikan Roh Kudus dalam diri kita, sehingga Roh Kudus dapat menjadi satu dalam diri kita. Dan oleh karena Roh Kudus itu kita mempunyai kuasa, yaitu kuasa untuk menghancurkan musuh. Untuk menghancurkan musuh kita maksudnya adalah iblis atau setan. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menang dari segala persoalan. Jadi saudara, apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan, jika Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, jika Tuhan Yesus sudah bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita atas dosa-dosa kita, dan juga memberikan kemenangan kita atas segala maut, dan memberikan kemenangan atas kita atas segala sakit penyakit. Dan tidak itu saja, Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita. Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk untuk bersatu di dalam hidup kita, sehingga kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bahwa jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran membuat kita lupa akan setiap janji-janji Tuhan. Jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran itu membuat kita tidak sadar bahwa Tuhan ada, selalu berada di dekat kita untuk menjaga, menolong kita, untuk selalu menjadi benteng kekuatan kita, untuk selalu menjadikan kita pemenang. Biarlah kita juga sadar bahwa dengan kebangkitannya kita sudah dimenangkan dari segala maut, dari segala dosa, dari segala kuasa iblis. Kita sudah diberikan kemenangan oleh kuasa kebangkitannya, dan kita juga diberikan kuasa, dan Roh Kudus juga turun atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala kasih setia-Mu kepada kami, Bapa. Kau sudah berikan nyawa-Mu, darah-Mu yang sungguh berharga, yang sungguh mahal untuk kami yang hina ini. Tapi oleh karena kasih setia-Mu, Kau mau mati menebus dosa kami dan bangkit menjadikan kami umat-Mu, menjadi umat yang pemenang. Dan tidak itu saja, Engkau juga memberikan kami kuasa. Kau turunkan Roh Kudus untuk sama-sama dengan kami, sehingga kami selalu berjalan bersama dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ajari kami untuk selalu percaya dan berserah hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.